di studio 1 ya, biasanya di sebelah karena antusiasnya gila banget dan nanti kita juga di pinggir dengar teman-teman ketawa, thank you banget, happy banget. Filmnya udah tinggal seminggu lagi tayang teman-teman, udah siap 7 hari lagi nih tayang nih. Sudah siap, sudah kita ikhlaskan semuanya. Oh kesannya kok kayak kehilangan motor, kayak hilang motor. Nah, masalahnya teman-teman tuh nggak tahu kalau mereka berempat belum nonton film ini sampai hari ini. Betul, mereka nggak mau sama sekali. Kenapa sih Gel? Kenapa sih? Sampai filmnya turun kalian nggak nonton kan? Besok premier. Kenapa harus begitu? Kenapa? Coba. Biar excitementnya, biar nanti ketawa bareng-bareng aja di premier gitu kok, nggak duluan-duluan. Terus gitu. kok bisa ngejamin orang lompat dari kursi kalau belum nonton? Namanya penjudi. Bisa-bisanya loh dia. Dia yang garansi kok yang panik kok. Ngomong aja dulu, tapi ada yang lompat gak? Ada, yang lompat mah pasti. Jam terbang memang. Sesuatu hal yang dia tidak tahu dan belum terjadi dia bisa prediksi gitu emang. Aman gitu mah. Banyak banget tadi yang lompat. Coba angkat tangan lagi biar Bang Jegal nyaman. Lompat semua dari kursi. Kakak orang ini dari atas tadi kan? Ketawa. Dari A17. A17 kakak. Kok sampai dengak katanya gini gitu makanya. Coba diambil dulu tasnya kakak. Kok kan Iya. selalu nih Imaginary ada aja lah gebrakan terbarunya. Kenapa sih kali ini mengambil settingan panti jompo? Mungkin teman-teman banyak yang belum dengar juga. Iya, jadi sebenarnya sejujurnya teman-teman pas pertama kali sebelum pas Agalain yang pertama pun kita udah mikir ya seandainya film ini diterima dengan baik, lalu apa berikutnya gitu. Dan kita memang udah sepakat kita terinspirasi dari legenda-legenda kita Warkop DKI, terutama yang bikin film itu dari satu ke yang lainnya itu selalu cerita baru. Jadi tidak tersandera oleh cerita yang lama dan kami di Imaginary juga hal yang paling exciting buat kami adalah bikin cerita gitu. Jadi kalau tersandera sama film sebelumnya kayak bikin ceritanya jadi nggak seru. Jadi kita sepakat, oke, kalau sampai Agalain yang Rumah Hantu kemarin ternyata banyak yang suka dan kita mau bikin yang berikutnya, itu kita akan bikin cerita baru. Nah itu udah kita rancang sejak awal. Makanya begitu Agalain pertama ternyata rame, kita langsung brainstorming lagi. Ini apa sih? Mau apa nih yang sekarang ceritanya apa nih gitu. Terus kita pergilah ke Singapura waktu itu 3 hari. Brainstormingnya ke Singapura karena Jegel mau judi. Enggak dong. Betul. Betul. Ya kalau betul. Susah. Enggak bercanda guys. Gue nanya kan mau gimana brainstorming? Dimanapun yang ada kasino bang. Oke, kita ke Singapura kemarin. Enggak dong. Enggak kok. Terus ya kita lempar ide lah masing-masing, udah dikasih pers. Tiap orang harus bawa satu ide. Terus kita brainstorming, akhirnya dari berbagai ide yang ada kita memilih Panti Jompo. Kenapa Panti Jompo ya Cok yang dipilih Cok? Dari pertimbangan Aco juga sih waktu itu pasti. Iya karena dari semua 172 ide waktu itu Kebanyakan sih. Gak seproduktif itu sesi kita. Seolah-olah akan ada 171 lagi nih yang mau kita bikin. Iya tapi kan yang 171 jelek semua. Salah satunya ya ini roti bakar ide. Edi. Iya itu Edi. Asik. Terima kasih. Tipis-tipis aja. Ya karena Panti Jompo menurut kita kayaknya belum pernah ada deh film komedi yang menggunakan main setting itu Panti Jompo. Biasanya Panti Jompo tuh selalu dipotret sebagai tempat yang menyeramkan, yang kelam, gloomy. Kali ini kita mau bikin itu jadi tempat yang paling menyala justru dari film Agalain Menyala Pantiku ini gitu. Jadi seru kayaknya menempatkan mereka berempat ke sebuah tempat Panti Jompo. Itu kayaknya akan terjadi benturan komedi banget dan alhamdulillah setelah tadi ngelihat responnya sepertinya itu berhasil. Berhasil nggak? Terima kasih. Nah, mau nanya nih aku sama Pak Dipa. Pak Dip, kan tadi udah dibahas soal settingan baru nih ya, Panti Jompo. Kita juga udah mengadakan 27 special screening yang sold out di mana-mana gitu ya. Seberapa optimisnya si Pak Dip atau Pak Dipa melihat animo film Agalain Menyala Pantiku ini dan sehubungannya dengan kalau nggak salah janjinya Indra Jegel ya? Berapa? 1,1 ya? 1.100.000. Sama tuh Pak Dip. Garansi. Kita kan nggak mau menghadirkan pesimisme ya. Jadi saya maunya optimis aja dengan apapun yang terjadi. Semoga Agalain membuat November penuh dengan tawa. Amin. Dan mungkin yang paling penting adalah tadi Eros bilang bahwa keberhasilan ke-1 akhirnya kita bikin film yang kedua. Tapi apapun yang terjadi dengan Agalain Menyala Pantiku, kita bisa pastikan Agalain ketiga pasti ada. Waduh. Ada masalah kapan kan nggak tahu kan? Pasti aja dulu ya. Notes-nya cuma 1. Jadwal Jegel aman. Nah,
lagi. Podcast. Aman apa? Semua diambil. Ya nanti siapa tahu ada Semua diambil. Sebentar, yang mau sinetron siapa? Ada. Jadi ketahuan nih. Saya mau sinetron. Bisa aja jalannya ada Kang Fajrul, ada Kang siapa lagi banyak. Iya, benar. Iya. Iya. Nggak dibelokin. Dari tadi Benny belum ngomong loh, Benny boleh ngomong Benny? Butuh pertanyaan. Terima kasih Benny. Tahan. Jangan ucapkan kata itu. Ini berarti spesial banget karena kita juga udah pernah press con, kita udah special screening di mana-mana. Kayaknya baru kali ini deh Padi bilang agak lain 3 ya. Iya. Karena tadi udah diumumin di ending sampai Oh, ketemu iya di cerita benar. agak lain selanjutnya gitu. Iya. Jadi sekarang official. Ya, official. Oh, sebelum kita lanjut ke Aco dan juga para Kes, Padip kan ini dan Padip dan mungkin Koernes ya. Kalau nggak salah kita udah announce juga ya mau tayang di Malaysia. Boleh jelasin juga, mungkin kita juga banyak juga di sini penonton-penonton yang ngikutin media-media di Indonesia, detailnya seperti apa dan kok bisa biasanya kan nunggu berapa lama baru tayang, tapi ini bisa announce secepat ini, coba. Ya, pasukan bermarga ini kan cukup nggak hanya cuma di Indonesia, bahkan di Uganda juga banyak ya teman-teman. Di Malaysia banyak. Di UU tuh berarti. Kayaknya memang Iya, tahun lalu result asik, tipis-tipis saja. tahun lalu result dari Agalain 1 di Malaysia tuh cukup menggembirakan. Untuk pertama kali film Imaginary tayang di Malaysia. Kebetulan kita diskusi dengan Antena Entertainment, distributor kita juga di Malaysia, dan mereka mensuggestkan bahwa jangan terlalu lama karena antusiasme di Malaysia menunggu Agalain berdasarkan data di sosial media sudah cukup tinggi. Jadi sepertinya kita nggak perlu menunggu terlalu lama, dan doakan film ini tidak hanya tayang di Malaysia tapi juga akan di negara lain. Amin. Amin. Menyala duniaku, luar biasa. Nah mungkin kita ke Aco dulu ya sekarang ya. Iya kan? Lucu ya aku ya? Boleh lah, agak lain 3 lebih banyak lah kakak-kakak. Ya. Beda ya efeknya setelah di pangku beda ya. Udah semua kaum aku, asal kau tahu ini. Asli, buku di mana-mana tahun ini. Iya. Hari ini suka duka tawa. Udah, itu udah balik lagi ke sini. Durasi kak. Oke, Kaco. Nih kalau dilihat-lihat ya, kalau kayak di Agalain yang pertama kan Oki Rengga nih, primadonanya. Iya. Nah, di sini kan Boris. Gimana tuh? Apakah kronologisnya? Tiba-tiba punya ide, Boris nih, karena realita hidup lagi pas atau gimana? Terus pas tujuannya gimana? Gitu. Ini nggak ada ngomongin apa-apa, nggak ada Iya. maksud. Ya kan memang dari awal konsepnya film Agalain itu gimana caranya setiap karakter itu membawa elemen dari karakter dia di kehidupan nyata. Iya. Iya dong. Dari yang Rekan, jangan gitu rekan. Iya kan Benny udah jelas waktu itu pernah sempat nggak direstui kan. Boris diketahui kayak suka tentara-tentaraan, Ya. Jegel yang judi-judi itu kan, tapi kan masa lalu kan Jegel. Ini canda. Bercanda. Tapi tunggu dulu, kok aku masuk penjara? Ya itu kan memang. Gak apa-apa kali. Gak apa-apa. Ya tapi kan itu Jangan marah. Bukan marah. Udah. Kalau gini bentuknya jadi jijik. Satu kotak. So sweet. Nah di Agalain yang kedua ini setelah di mapping backstory-nya masing-masing ternyata kayaknya udah habis semua nih. Jegel sama ibunya kan LDR nih sama ibunya. Terus Bene di kehidupan nyata memang menyekolahkan adiknya, itu real story. Terus Oki juga pernah melalui proses persalinan di saat kehidupan belum sebaik yang sekarang. Nah Boris pernah juga dia. Jadi daripada dikejar-kejar wartawan infotainment, mending dibikin film ya. Betul. Udah. Jadi kalian gak usah kejar-kejar Boris lagi. Kalian tonton aja di sini. Iya. Lagi kan kita juga nggak ada niat bikin kayak klarifikasi supaya nyari siapa yang benar siapa yang salah. Enggak, kalau itu udah jelas Boris yang salah. Nggak usah dicari. Kalau ada tapi nggak pernah hadir. Fokus di film, tolong mohon maaf nih. Kita ngomongin Boris langsung ada yang pulang tuh 3 orang tuh. Iya. Oh, Nggak suka Boris ya mbak? Iya, iya. Nggak suka Boris ya? Suka kali. Jadi yang hadir kayaknya sama Kristen, Hindu, Buddha semua. 3 doang yang sholat ya. Ya nggak apa-apa kali, udah mau habis waktu asarnya. Jangan marah. Jangan marah dong. Udahlah, sumpah.
Aku mau nanya nih, tapi gimana ya caranya aku nanya tapi dijawabnya juga nggak ada spoiler. Oke, hati-hati dijawabnya ya. Oke. Adegan golden scene yang kelak. Golden scene, ketawanya. Adegan golden scene yang kelak 27 November akan membahana di seluruh Nusantara itu. Gimana sih Kaco proses directingnya? Yang mana nih? Yang pertama Pasti yang itulah. yang itu. yang- Yang itu. Iya. Yang anniversary, keyword Yang anniversary. keyword anniversary gimana? Pas sekarang gimana Kaco? Ini biangnya memang. Sabar, dia sutradara. Ya, memang scene itu yang paling lama digarapnya. Gue masih ingat banget itu digarap dari habis makan malam, terus kita pulang sampai jam 3 pagi waktu itu. Iya. Hanya untuk adegan yang penting itu, gitu. Tapi ya mudah-mudahan worth it gitu hasilnya, karena memang itu melibatkan orang banyak, melibatkan shot yang banyak, dan tentunya mereka pengen diulang-ulang adegan itu supaya mendapatkan feel-nya. Gitu. Pakai koreografer juga kan ya itu Cok kalau nggak salah. Ya? Iya. Kita pakai Choi Yun Fat kalau nggak salah. Ini aku sengaja nanya biar nanti teman-teman yang lagi di luar sana juga penasaran golden scene apa sih? Nggak pengen nanya sama mereka persiapannya gimana? Iya. Takut spoiler. Iya, jangan. Karena aku udah tahu jawabannya, nanti mereka jawab ketahuan Oh, apa. iya. Waktu kemarin di kontennya gitu soalnya kok Iya. tadi. Pokoknya scene itu saking pentingnya dan saking apa ya butuh konsentrasi tinggi, kita nggak mau latih itu di reading Bu. Iya. Pas reading nggak ada tuh latihan, kita langsung organik biar langsung natural gitu. Kalau dilatih di reading tuh kayaknya terlalu banyak deh. Jadinya. Ya kan biasa orang dilatih. Apa juga mau ada Berantem pun dilatih. Dilatih. Iya. Practice make perfect. Iya. Oh, Bang Oki, satu kata mengenai adegan tersebut apa? Satu kata. Dia kayaknya punya 2 kata sih. Aku punya 2 kata. Apa? Berbunga-bunga. Oh, oke, sekarang ke Bang Boris. Gue pikir Jegel. ayam bawang Ki. Jegel dulu kali Bu, Jegel jegel dulu, dulu. jegel dulu. Jegel ya untuk adegan itu ya. Mantep. Mantap. Oke, Bene dulu Bene. Ini untuk adegan itu. Abadi. Abadi. Pancasila kali ya. Maksudnya klasik ya. Kekal. Akan diingat terus. Chemistry. Ya. Saking abadinya tuh kalau di India ada sebuah film yang bertayang puluhan tahun. Jangan-jangan film ini akan bertahan puluhan tahun gara-gara Oh my god. Oke, Bang Boris. Oh, aku Bu. Satu kata. Satu kata. Ini satu kesatuan sih sebenarnya. Mie instan. Itu kan Waduh. kronologisnya. Waduh, Ya udah. gitu. Kalau gitu nanti bisa dibahas abis pada nonton Iya, ya. Kalau iya. ikutan ya. Oke, sekarang aku lanjut nih. Kan banyak sekali komedi pinggir jurang. Nah, Bang Aco gimana nih untuk ngejagainnya dan sebagai cameo muncul lagi dengan peran yang berbeda? Sebetulnya masalah pinggir jurang atau enggak kita nggak terlalu mikirin itu sih. Yang penting kan setiap adegan, setiap jokes itu harus ada konteksnya. Jadi selama itu tidak lepas dari konteksnya, harusnya sih itu tetap akan berjalan pada koridor yang benar gitu. Karena secara niat dan secara penulisan memang tidak diniatkan untuk kemana-mana. Cuman kalau ternyata dibilang nyerempet atau apa, ya orang bebas berpersepsi. Tapi kalau kita lihat filmnya secara utuh, secara kesatuan, semua adegan di situ ada konteksnya, gitu. Jadi aku sih nggak khawatir soal itu. Nice. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Parakes. Bang Boris lagi deh nih. Iya Bu. Kita mau konfirmasi aja nih Bang. Konfirmasi. Tadi di film itu YouTube Densu nih. sebenarnya itu cerita tentang karakter kamu fiksi atau dokumenter? Oh. Fiksi. Oh iya, oke lah. Enggak, semua itu kan, semua kesamaan itu hanya kebetulan. Oh, fiktif belaka. Fiktif belaka. Tapi betulnya 100 Terlalu betul gitu. Iya, tingkat kebenarannya 100% tapi. Gitu. Dan apa yang ditulis sama sutradara ya udah aku mainkan aja. Kebetulan. Kok mirip gitu. Jadi ya udah kita mainkan aja gitu loh. Iya, luar biasa Luar deh. biasa Kak Bubu. Iya, sekarang Bang Oki sempat main tuh sama istri sendiri. Iya. Gimana tuh? Adegan itu susah, gampang, seru, gimana? Susah. Kenapa susahnya? Bolak-balik dimarahin aku. Kemarin sutradara apa istri? Ya istriku lah. Soalnya aku kan sering gangguin dia. Terus dia setiap sehari sebelum syuting, sehari
full aku dimarahin. Kok jangan gitu ya, kok jangan gangguin aku ya. Oh dia Lu mau deg-degan. ngapain? Dan kan aku bilang, nanti kayak gini ya kita actingnya. Dia nggak mulut-mulut. Oh dia deg-degan gitu Dia maksudnya, deg-degan. nggak mau diganggu. Dia deg-degan. Cuman ketika take, karena itu istri beneran, jadi lebih gampang tuh emosinya. Dan langsung. Oh sekarang Emosi betulan. Dia emosi betulan. Bukan. Emosi itu, emosi yang Maksudnya ada. lihat wajahnya emosi tuh berapi-api. Bukan, emosi yang dimunculkan kan itu lumayan dalam adegannya. Nanti mau saya pak lagi. Yakin mau nyempak aku? Saya salah aku. Aku salah. Tapi ya yang gampangnya ketika di hari H syuting itu tuh jauh lebih gampang aja karena istri sendiri perasaannya Isinya teman-teman semua juga. iya isinya teman-teman ya happy lah istriku mana tahu dia habis ini mau main lagi main potong 20 ya kan Kamu jadi manajernya. aku jadi manajernya Oke, seru banget ya. Dia pasti bakal ngajakin teman-temannya nonton bareng dong. sudah pasti soalnya kan ini Imaginary ini kan memang Keluargaan. betul pihak keluarga kalau bisa semua adik kakak saudara main aja terus semua Namanya juga film keluarga. film keluarga difasilitasi sama KRS sama Dipa. Oke, sekarang Bang Bene kan juga jadi salah satu ikutan jadi konsultan penulisan ya. Ada yang mau diceritain nggak pengalamannya pada saat jadiin akhirnya skrip Agak Lain 2 ini? Yang paling Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua diberkati. Gak usah. Sampai situ aja mah. Gak usah Salam doang kan tadi. Gak usah sampai diberkati. Gak usah. Lagi ini juga aneh pada dikasih salam ketawa. Jawab dong. Jadi yang paling susah adalah bahwa aku sudah tahu ceritanya, sudah tahu komedinya, tapi belum boleh cerita ketiga orang ini gitu. Jadi kayak, aduh gimana ya, mereka bisa nggak nanti mau nggak melakukan itu ya? Jadi kayak pokoknya ada nanti adegan lucu kalian gitu-gitu. Terus mereka apa bini? Ada lah pokoknya rahasia aku bilang gitu. Jadi mereka tuh kayak apa sih tolong ceritakan gitu. Pokoknya kocak ini kocak gitu. Tapi jujur pas kamu ngomong gitu ke mereka ya, aku nggak sebutin namanya ya. Mereka reaksinya gimana? Kaget atau ada kaget campur seneng? Bingung. Benci. Ya, kita malah ya kesel lah sama Benny, maksudnya kayak kenapa sih harus dirahasiain? Enggak, nanti akan kita syuting bareng-bareng juga gitu. Ya Allah. Itu kan ini strategi promosi. Asik. Karena ekspresi mereka pertama kali baca skenario nya itu direkam. Oh. Itu belum keluar ya Pak Dip Koko ya? Oh, Manu, mana? Manu, kapan keluarnya Manu? Kacau, Itu pasti Manu. lucu sekali itu. Dan ini kali pertama, nggak tahu lah mungkin yang lain. Aku tanda tangan kontrak film, nggak tahu mau syuting apa. Belum baca Ditanya cerita skenario. nggak boleh, sinopsis rahasia. Tapi tiba-tiba ada callingan, ada koreo. Hah? Kok ada latihan koreo? Mau syuting apa sih ini? Tapi udah tanda tangan. Aneh ini proyek aneh emang. Project Agak Lain memang begitu ya, Agak Lain. Project Agak Lain. Ya. Oke, sebelum kita ke teman-teman di panti, aku mau nanya dulu sama Bang Jegel. Ya, Bu, Bang gimana, Bu? Jegel, Ya. kok kamu yakin banget sih penonton akan ada yang lompat pada saat kamu ngomong gitu? Ya. Aku kayak, masa sih lompat? Ketawa keras, batuk-batuk sampai mau muntah mungkin iya, tapi sampai lompat bingung. Tapi ternyata kenyataannya setiap screening sampai hari ini pun banyak sekali yang lompat. Kamu tahu dari mana kok bisa mereka lompat? Jadi di dunia sinema ini kan Di dunia judi. bukan. Maksudnya itu reaksiku juga ketika aku baca skrip sebenarnya. Reaksi itu tuh kita tahu bahwa Aco tuh paling jago apa ya? Menarik komedi sejauh mungkin gitu. Jadi gitu baca skrip itu tuh aku akan udah ngerasain bahwa ini kalau jadi adegan, ini lompat ini. Aku juga lompat. Aku ceritain ke orang tua aku, gini loh mamaku lompat, bapakku semua lompat gitu. Jadi kayak Bisa cerita. wah lompat lah semuanya. Belum mendarat sampai sekarang. Allah Akbar. Lompat kok enggak? Serem kali. Mama bapak kok atlet lompat. Loh, kok tahu Ki? Kok dia? Berarti oke juga ya, berarti Ya. sesuai kenyataan sih, Ya. Bang Jegel. Oke, kita mau nanya dulu nih, Pak Cikinwah. Tadi kan ada adegan yang sangat mengharukan,
Jadi tadi tuh ada adegan. Nggak usah. Dia bisa pengalaman di film Indonesia. Iya. Dia paspor dong Malaysia, cari makan mah di sini. Gimana adegan mengharukan sama Abang Jegel? Cukinwa. Abang Jegel? Udah lupa dia, udah lupa. Saya macam mana Datuk nih? Bentar ya, kasih temennya mikrofon dulu ya biar seru ya. Untuk abang sore-sore nih. Temennya satu lagi deh, kasih cinta deh. Kasih nih. Asik nih. Susah banget karena syuting sama mereka ini berempat. Kita mau nangis, saya harusnya nangis di sini lebih senang dari nangis di set karena ada berempat ini. Tapi renang punya kita kan? Nggak usah. Itu rendang diklaim itu juga cuma di media sosial. Oh iya. Nggak usah dikuatkan di sini. Oke. Sama pacu jalur itu punya kita. Iya. Jangan diklaim. Yang susah Pak Jarwo kan, bukan saya. Susahnya kenapa? Ya. Kenapa? Ya kancing. Kancing apa kencing? Enggak kancing. Iya kan Pak, maksudnya kata cek pada koafuk lagi. Beda film. Beda PH. Iya. Beda. Ini Pak Jarwo kesusahan nggak? Apanya? Pak Jarwonya kesusahan nggak acting di sini? Alatnya dinyalain dulu, dinyalain dulu. Bapak. Iya. Pak Jarwo. Jangan lu ngomong mulu. Iya. Ya kan Pak Jarwo. Gak di sini, gak di set, bikin emosi. Ya udah jawab Pak Jarwo, susah nggak? Enggak susah. Kan dari tadi ditanya. Iya, ini mau saya jawab Iya. makanya. Nah, gimana perasaannya? Diam! Iya. Oke, ini nggak ada sopan-sopan. Ya udah Pak Jarwo, silakan Pak Jarwo. Nah iya, makanya ini. Iya, jadi di sana itu memang bahwasannya ini mau kemana sih? Sabar. Ada urusan. Oh, ada urusan di apa dong? Biar. Boleh. Iya, tapi mengganggu. Iya. Betul. Jawab aja. Iya, orang mau ngomong nggak fokus kan? Iya. Fokus. Iya, ini 4 orang ini adalah manusia-manusia hebat. Di samping komika hebat, mereka berempat juga adalah aktor-aktor yang hebat. Tepuk tangan buat mereka. Terima kasih Pak Jarwo. Saya nggak nyangka Siapa tuh? Siapa aja Pak Jarwo? Ah. Siapa aja 4 itu? ada si Ernest. Terserah Pak Jarwo dong. Gua marah. Terserah Pak Jarwo dong. Iya. Pak Jarwo. Ernest juga produser yang hebat. Maksudnya 4 orang itu ada si Bene, ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, sama satu lagi ada Oki Lukman. Beda. Oke Rengga. Oke Lukman beda kali. Oke datang lagi tadi Iya. kabarnya. Oke Lukman mah lenong bocah dia. Salah kali bapaknya nih. Ya. Salah kali. Iya. Oki Rengga ya. Di samping dia kiper yang gagal. Informasi itunya kayaknya nggak usah. Pak Jarwo. Iya. Informasi kayak gitu nggak perlu. Tapi hebat dalam dunia hiburan. Nah ini luar biasa. Saya lihat mereka waktu syuting adegannya itu mereka begitu serius dalam berakting. Kata siapa itu? Kata saya. Pak Jarwo, I love you, lucu banget. Nah itu makanya saya diajak makanya. Iya. Jadi diajak gara-gara lucu. Gara-gara lucu diajak tuh Pak Jarwo. Dia udah tua segini masih. Yang ini dong, masih yang bisa ini duduk dong. nggak, Mas? Sabar. Jangan marah-marah mulu. Marah-marah mulu ya. Mondar mandir lu kira ini puskesmas.
Emang puskesmas orang mondar mandir. Ya, Ya. jadi nggak mengalami agak kesulitan, nggak ada. Mereka juga walaupun saya dianggap senior, pemain senior di sana, tapi mereka juga kita saling apa? Saling. Saling. Iya, saling kali. Ya, saling. Maksudnya sharing, maksudnya sharing. Ngeles. Gitu. Jadi kita saling memberikan apalah masukan segala macam, dan sutradara juga hebat ini. Siapa saudaranya? Si Muklis ini. Muhadli Aco. Oh ya. Muhadli Aco. Kenapa Muklis? Pak Jarwo kalau Muklis Nana Krim, si Senes itu beda grup itu. Beda grup. Pak Jarwo, saya mau nanya deh, emang judul film ini film apa sih? Ini Film ini? apanya? Judulnya? Judulnya? Iya, film apa ini? Kalau nggak salah ini Susana di Kota Santri. Susana di Kota Santri ngapain? Hati senangkan hati. Suasana kali. Susana di Kota Santri. Tangan dulu buat Pak Jarwo. Susana di Kota Santri. Lucu banget Pak Jarwo. Mau ngomong lagi ya Pak? Cukup aja. Makasih ya Pak. Udah. Terima kasih aja buat teman-teman dari Imaginary. Iya, Imaginary. 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 Ya, Imaginary. Imaginary. Ini. Imaginary. Ina Februari. Jadi, insya Allah saya yakin bahwa film Agalen 2 ini bisa tembus 10 juta lebih. Teman-teman tuh ya kata Pak Jarwo, amin. Terima kasih ya Pak Jarwo. Sama, makasih. Oke, kita ke Bu Yayang dulu, ibu aku Bu Yayang. Yeay. Coba satu pengalaman aja Bu. Kayaknya ibu belum pernah main komedi sebelumnya Bu ya? Apa udah pernah? Yang deket-deket udah lama kan? Waduh, pertama kali main film komedi langsung sama agak lain gimana Bu? Rasanya dan pengalamannya Bu? Agak lain memang. Gak salah. Gak apa-apa, ibu gak usah lucu, gak apa-apa. Yang penting kayak pinter gitu Bu. Ibu bagian yang pinternya, coba. Bagian pinternya. Iya, tahu. Pasti ibu sebelumnya nggak pernah kenal kita kan, Bu? Pengalamannya sama mereka gimana Bu? Mereka Pengalaman ibu? makan durian sama-sama. Benar. Makan durian sama-sama, iya Bu. Sama-sama. Benar, makan durian. Ya udah. Sebelumnya udah kenal Boris. Oh iya, di film sebelumnya udah nganggap anak. Bang Boris dianggap anak. Bukan anak, dia tetangga. Iya. Maaf ya Bang Boris. Betul. Oke, tapi ibu berarti aku inget banget waktu itu ibu pulang syuting, ibu bilang, ibu ngomongnya gak banyak gitu ya Bu ya. Sama sekali nggak ada. Tapi ternyata tanpa ngomong aja udah lucu banget Bu. Nggak juga. Lucu. Oke. Pokoknya yang ketiga, keempat, kelima gue mesti ikut. Dan mesti ngomong. Pakai dialog ya. Oke. Berarti ibu sama anak harus ikut, ibunya banyak dialog, itu notes-nya. Terima kasih. Oke, Bang Egi. Silakan Bang. Pemain watak kita gimana nih ayahnya komedi bersama geng agak lain? Ini film paling horor buat saya. Kenapa? Ya ketemu orang-orang ajaib ini kan. Gue nonton film mereka, lucu banget. Tiba-tiba di calling, kan surprise gitu. Biasa jadi hantu. Teman-teman kalau lihat Om Egi kan banyak kan film horor ya. Benar. Ras dia ngelucu mulu, banyak tebak-tebakan apa misalnya Om? Ada. Iya kan, bener ya? Suka main tebak-tebakan kan banyak banget stoknya. Ayo lempar satu, lempar satu. Tebak-tebakan satu Om. Kasih konteks dulu. Konteks apa? Kenapa perlu konteks? Coba Bang Egi nih.
ada yang tahu. Jadi bentar. Ya, kasih konteks. Jadi kami di apa nama Di set, di lokasi. Enggak di lokasi, tempat nunggu. Di base camp itu tuh suka lempar-lempar tebak-tebakan, biar lucu gitu kan, menghidupkan suasana. Terus yang biasanya dia mendengarkan tiba-tiba melempar tebak-tebakan juga. Kaget lah semuanya. Kaget asli. Tebak-tebakannya apa? Ada yang tahu nggak perempuan apa yang masa depannya suram? Angkat tangan yang tahu perempuan apa yang masa depannya suram. Belum ngisi token. Salah. Apa, Bang? Perempuan yang pakai sanggul kebalik. Suram itu. Mau nengok kemana aja gelap dong ya. Satu hari Om Egi ikut tebak-tebakan sama kita. Pak Jarwo, ada yang pulang lagi tuh Pak Jarwo. Marahin Pak. Mau pergi dia. Marahin Wo, Pak. Terlalu Oke, sebaya. ini biar kita durasi ya, aku pindah Ya, ke sana. silakan. Sekarang geng pengurus panti. Yoi. Dan Pak Polisi. Ada Bola Priska dan Yang Tina paling- Biani ya. Yang paling cakep dulu, yang paling cakep selain boys. Yang paling cakep dulu nih. Nih. Oke. Nah ini sekarang Tisa udah pakai hijab sekarang. Tunggu, kita ke Bang Aryo dulu. Bang Aryo gimana nih? Sering main komedi nggak juga ya? Pada saat di calling gimana? Biasanya komedinya tipis-tipis, kalau sekarang tebel banget kayaknya. Tebel banget. Amazing. Pak Jarwo ada yang pulang Pak Jarwo. Gak jadi. Pak Jarwo, dia tinggi Pak Jarwo. Pulang. Habis nonton pulang deh. Setiap ada yang pulang ini lapor Pak Jarwo supir Hai. Sama gimana? Kalau lapor Pak Jarwo semua. Pak Jarwo supir Hai. Oke, gimana Bang Aryo? Pengalamannya? Terus terang pertama ditawarin sama Imaginary untuk mainin film agak lain, bukan cuman gue sama istri gue yang menentukan, tapi anak gue justru. Pas gue bilang Kai, J, B, ayah ditawarin main film agak lain 2. Wah langsung heboh semua. Ayah, ambil. Iya ini lagi proses. Ayah jangan sok idealis. Iya ini lagi nawar harga. Ayah jangan sok mahal. Pantes murah ya. Gara-gara anak gue. Jadi ketahuan Bang Aryo dibayar 5 juta. Matamu 5 juta. Ya kasih gitu juga lah. 7. Kayak 2 juta cuma. Ya nggak mungkin lah gue nolak kayak film yang sangat fenomenal ini ya kan. Dan gue terus terang sih salut sama Imaginary karena kenapa? Gue senang mereka ini lebih sibuk untuk meng-create sesuatu yang belum pernah ada daripada membuat sesuatu yang udah pernah ada. Itu menurut gue. Itu jadi menurut gue penontonnya seberapa pun udah sukses bagi mereka itu. Tepuk tangan buat mereka. Salut gue. Dan alhasil benar, akhirnya gue sekarang di antara film gue semua ini yang paling banyak ditanya sama orang, yuk kapan premier, yuk kapan kita nobar. Gila sampai segininya agak lain, gue bilang, untung gue ambil. Kalau gue nggak ambil, gue nggak makin ngetop. Dan teman-teman ini FYI ya, nama Aryo itu udah dari skrip jauh sebelum kita tahu siapa pemerannya kan, Cok? Iya. Oh ya? Tiba-tiba berjodohnya dengan Aryo Wahab. Oke. Sama nama Oki Bene Jagel tuh udah dari sebelum ada. Benar, kalau itu benar. Emang jodohnya. Terus jangan gitu sama Oki kok dipukul Okinya. Terus kata Boris, katanya, iya saudara-saudara lu nanyain, padahal ini film goblok banget. Cuman gue bilang gini, ini emang film goblok, tapi lebih goblok lagi kalau gue nolak tawaran film ini. Terima kasih Om Aryo. Terima kasih Komandan. Makanya komandan datang preskon, kadang-kadang dia nggak datang. Sebenarnya tahu banget. Berarti memang ini meaningful banget, agak lain menyalakan tiku buat Aryo Wahab. Tepuk tangan dan tepuk tangan. Oke, sekarang kita ke pengurus panti kesayangan kita. Ada Tantri. Tantri kocak.
Tisa Biani apa kabar? Bukan Tisa Biani. Yang pakai hijab? Boa. Boa. Boa Briani. Briani nasi. Wah, Mbak Prisa gimana mendalami peran menjadi pengurus panti? Apakah sempat interaksi, riset, datang ketemu mereka apa gimana tuh? Bareng aja Bu, tabrakan. Wah, waktu itu sempat riset soalnya ngeheng ya, Bu. Riset HP itu beda riset kali. Cuma reset kali. Reset. Sama Boa, gimana Boa? Opros. Opros, ya. Hai, Boa, Asoy. Ini sih kayak nyari tahu di Google sama nanya ChatGPT gitu. Cara jadi pengasuh yang baik dan sabar itu bagaimana? Bagaimana? Pakai P ya. Bagaimana? Iya, karena kan ini berhadapan dengan sesepuh senior gitu. Maksudnya yang lebih lama hidupnya dibanding Boa. Ngomong tua seger banget, muter-muter. Iya, bilang aja Pak Jarwo aman kalau dibilang tua kan. Coba bilang Pak Jarwo tua gitu. Pak Jarwo tua, Pak Jarwo. Jangan dijekin. Kok malah dijekin? Kalau gitu ngomongnya ngejekin. I love you Pak Jarwo. Asik. Ayo Pak Jarwo. Memang wah hatinya udah keriput. Pak Jarwo pulang lagi, Pak Jarwo pulang lagi 2. Ya udah ya Pak, ya biar aja Pak. Biar aja. Mau marah aja di PJK sama PJK. Itu bukan mau marah, mau ngajak kenalan gitu. Oke, Mbak Priska gimana? Kalau untuk persiapan sendiri ya sama sih kayak Boa, cuman nyari itu ini gimana ya ngadapin orang tua atau ngurusin orang tua gitu. Tapi kebetulan kita berdua kan sering ngurus orang tua, Boa. Maksudnya apa itu maksudnya? Iya. Sesama tulang punggung keluarga ya. Kan di dalam keluarga kita udah biasa ngurusin orang tua, tapi nggak yang kayak gini gitu. Tapi orang tua Boa masih gemuk. dan yang nggak susah ditensi ya. Kalau ini kan pas kemarin ditensi kayak ngamuk-ngamuk gitu. Jadi kayak kalau pengalaman syutingnya sendiri kita seneng banget karena kita banyak banget interaksi sama sesepuh-sesepuhnya di set. Dan kayak tadi Pak Edi bikin tebak-tebakan gitu-gitu, uncle walaupun dari Malaysia tapi nyambung banget gitu, ngobrol sama kita, berbagi tentang info-info judi di Malaysia. Tiba-tiba lagi dia dipitnah orang. Baiknya banyak ya sore ini. tapi itu iya gitu, dan Itu iya. saya secara pribadi bangga banget ada di project ini, bangga banget karena kita tuh nggak melalui proses ditawarin kan. Menawarkan diri sendiri ya. Kita kayak malah berharap kayak kita ini mengancam awareness ya. Oh gitu kok. Oke, thank you Notia. Nggak berani kayak gitu. Awareness Sih, orang takut timur dia ngancam orang Cina tuh agak ini. Jadi pas ditunjuk kayak nanti kan ini ya, iya banget. Kita senang sekali, malah aneh kalau kok kita nggak ada sih kok gitu. Karena kita kan di manajemen ini ya, masa kita Orang dalam. Oke, tepuk tangan buat Boa dan juga Priska teman-teman. Oke, aku kasih waktu sebentar buat tim rapat hangat. Iman dan Iman. Dapat. Oke, Bang Fendi deketan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, teman-teman yang lain. Oke, yang di atas tengah. 1, 2, 3. Kau nanti ku sepak ya. Kanan bawah. 1, 2, 3. Oke, ke kiri. Kiri 1, 2, 3. Kiri atas dulu boleh teman-teman. 1, 2, 3. Nice. Kita ke bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Silakan duduk teman-teman. Nanti akan dapat. Jadi kita langsung berkali-kali apa dia 3 kali nggak? Ngetes saya dulu. Oke lagi. Sebelahan. Oke, kita mulai foto ya. Angkat kursi dulu sebentar. Makasih loh teman-teman milih ke sini sebelum PKV. Aduh, kita. Ayo mana dulu? Oke, kita lihat ke Iman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Potret Iman, potret. Gue butuh potret. Berdiri. Potret. Nah, buat Instagram story Iman. Oke, cakep. Turun dulu kakak tangannya. Lagi. Aman. Oke, tengah atas.
2, 3. Aman kanan. Kanan atas sudah banyak sekali tuh rakyat di situ. Bang. Kita kabar kita. Oke, 1, 2, 3. Kiri, ke kiri. Oh, sorry, kanan bawah dulu, maaf. Kanan semua ini. Kanan bawah, udah ya. Oke, kiri sekarang, Bang. Oke. Pak Jarwo kiri Pak Jarwo. Kiri, Pak Jarwo. Oke, kiri atas. Kiri atas Pak Jarwo. Kiri atas. Pak Jarwo no ya. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian semuanya. Terima kasih semuanya. Agak lain menyalakan tikus serentak 27 November.